Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading untuk 30 hari ke depan semenjak kamu menonton video ini. Jadi energinya tidak terbatas oleh waktu. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kamu, kalau kamu belum menonton video saya sebelumnya, coba cek di playlist saya karena saya memberikan 2 situasi untuk kamu di video tersebut sebagai hadiah ulang tahun untuk kamu. Karena video ini meskipun tidak terbatas waktu tapi tetap saya buat, didokumentasikan pada saat musimnya kamu berulang tahun, oke? So, sekali lagi happy birthday. Kita langsung mulai ya. 2 kartu di atas ini adalah situasi kamu pada saat kamu menonton video ini. Kamu mendapatkan Nine of Pentacles ditemani oleh Seven of Wands. Di bawah ini adalah energi yang ada di sekitar kamu. Kamu mendapatkan King of Wands ditemani oleh Six of Swords. Masuk ke 2 energi di atas ini dulu. Yang saya rasakan, Scorpio saat ini sedang stabil, sedang individualis, sedang benar-benar lagi kuat-kuatnya lah dengan diri sendiri, dengan kepercayaannya, dengan apa yang dia bisa lakukan, apa yang bisa dia berikan, dengan kemampuannya, apapun itu. Yang saya rasakan ada percaya diri yang cukup tinggi dari dalam diri kamu, dan itu semua benar-benar atas usaha kamu. Jadi di sini dengan Nine of Pentacles, memang kamu bisa dibilang sekarang kamu sedang duduk santai, nggak pusing dengan urusan-urusan keduniaan, atau nggak pusing dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kamu, karena memang sudah tidak ada masalah tersebut, atau paling tidak sudah bisa dieliminasi, atau paling tidak sudah bisa dikurangi lah. Karena kamu sudah menghadapinya satu demi satu. Kamu sudah mulai membereskannya satu demi satu. Dengan Seven of Wands di sini, inilah usaha kamu sebelumnya. Sebelum kamu memasuki energi Nine of Pentacles, kamu sudah melakukan bersih-bersih. Kata kuncinya Seven of Wands ini adalah clearance. Clearance kan bersih-bersih kan? Jadi yang saya rasakan memang kamu sudah melakukan tindakan yang memang perlu untuk membereskan atau memperbaiki masalah-masalah yang kamu hadapi sebelumnya. Jadi makanya sekarang kamu percaya diri, kamu merasa bisa kok gue ngeberesin apa yang terjadi sebelumnya, atau bisa kok gue membersihkan kerikil-kerikil yang selama ini mungkin memberatkan jalan hidup gue. Jadi Seven of Wands di sini yang saya rasakan memang adalah energi kamu sendiri, atau dedikasi kamu sendiri dalam membereskan masalah-masalah kamu sebelumnya. Hingga sekarang akhirnya kamu mendapatkan kestabilan ini dengan Nine of Pentacles. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi yang ada di sekitar kamu. Kamu mendapatkan King of Wands di sini. Yang saya rasakan ini adalah energi kamu. Terlepas kamu Scorpio wanita atau pria, terlepas dari kamu punya placement di energi api atau enggak, tapi yang saya rasakan King of Wands ini adalah energinya Scorpio saat menonton video ini. Dimana ini adalah energi yang yakin kan dengan dirinya sendiri, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ada masalah, beresin. Ada kerikil, bersihkan. Apapun itu, ini yang saya rasakan energi kamu. Makanya sekarang kamu stabil atau grounded, merasa puas karena memang dengan mengeluarkan energi King of Wands inilah kamu berhasil membereskan masalah-masalah kamu. Dan juga ditemani dengan Six of Swords di sini, masalah yang mungkin tidak bisa dibereskan, kamu ya udah melepaskannya. Jadi saya tahulah Scorpio sebagai salah satu fixed sign, di mana fixed sign itu adalah energi yang memegang erat-erat kan, yang gak mau melepaskan, atau paling tidak sulit untuk melepaskan. Meskipun berat untuk kamu melepaskan sesuatu, tapi kamu sadar bahwa pada akhirnya kalau situasi, orang, masalah, hal-hal yang memberatkan tersebut mulai menghancurkan internalnya kamu, atau paling tidak membuat kamu terus-menerus sedih, terus-menerus kesal, terus-menerus marah, akhirnya kamu mau gak mau
terpaksa atau dipaksa untuk melepaskannya kan. Jadi di sini dengan Six of Swords, kamu tuh bener-bener kalau ada konflik, enggak deh, gue mendingan cabut deh, mendingan gue mengalir ke air yang lebih tenang, ke emosi yang lebih tenang, gue nggak mau berurusan deh. Jadi itu juga salah satu bersih-bersih kan, salah satu energi bersih-bersih, energi membebaskan diri dari konflik internal maupun eksternal, juga merupakan salah satu upaya kamu untuk membersihkan masalah, membereskan masalah. Jadi di sini yang saya rasakan dengan 3 kartu ini aja, Seven of Wands, King of Wands, Six of Swords, dengan 3 kartu, 3 energi ini aja yang saya rasakan tuh bener-bener Scorpio mendedikasikan diri atau fokus kepada hal-hal yang bisa membawa kamu ketenangan aja. Jadi gak mau lagi lah diribetin sama hal-hal yang bikin kamu susah, bimbang, bingung, dan kesal atau marah gitu loh. Jadi bener-bener selain kamu membereskannya atau memperbaikinya, kamu juga akhirnya meninggalkannya. Jadi good job. Itu yang bisa saya bilang. Bener-bener ini karena bukan pekerjaan yang mudah, apalagi sebagai fixed sign, sebagai energi yang maunya memegang erat-erat atau mengontrol, pastinya sulit kan. Tapi ternyata di sini yang saya rasakan, kamu mulai bisa menerima kenyataan. Kalau memang hal tersebut udah nggak bisa diajak bareng lagi, ya udah lepasin. Dan ini bisa dalam segala urusan, bukan hanya percintaan, bukan hanya pekerjaan atau bisnis, bukan hanya urusan keluarga, apapun itu yang selama ini mungkin memberatkan kamu akhirnya bisa melepaskan diri dari hal tersebut atau memperbaikinya. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi selanjutnya atau di masa depan. Setelah kamu menghadapi 4 kartu ini, 4 energi ini, di masa depan kamu mendapatkan Queen of Swords. Di sini yang saya rasakan ini bukan energi kamu. Jadi mungkin ini adalah seseorang yang selama ini membantu kamu atau selama ini memberikan masukan, memberikan wejangan, memberikan saran yang akhirnya bisa kamu aplikasikan gitu loh. Dan meskipun nggak ada kartu cups di sini, nggak ada kartu emosi, tapi saya merasakan ada keterikatan emosi antara kamu dengan Queen of Swords ini. Dan ini bisa pria, bisa wanita. Saya hanya membaca energi aja. Jadi dengan kamu keluar sebagai King of Wands, orang ini yang selama ini membantu kamu adalah Queen of Swords, dimana dia mungkin lebih, pikirannya jauh lebih jernih. Jadi dia bisa melihat segala situasi dari kacamata yang objektif. Dimana kalau Scorpio berada dalam situasi yang menyulitkan, emosi kita menggelegak kan, emosi kita berlimpah ruah hingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Orang ini, si Queen of Swords ini yang saya rasakan bukan hanya keluar di masa depan, tapi dia sepertinya sudah berada di dunia kamu selama ini gitu loh. Dialah yang selama ini jadi pegangan kamu. Jadi kayak emosi kamu lagi berlimpah ruah, kamu gak bisa berpikir dengan jelas, kamu bicara dengan orang ini, dengan si Queen of Swords ini, akhirnya kamu jadi terbuka. Jadi kayak ada oksigen masuk ke dalam hati kamu, ke dalam otak kamu, bahwa gue selama ini ngelihat masalah gue secara subjektif terus, jadi gak bisa memberikan judgement yang tepat gitu loh. Tapi karena dibantu oleh si Queen of Swords ini, akhirnya kamu jadi bisa tahu jalan mana yang harus kamu ambil, jalan keluar mana maksudnya, atau cara apa yang bisa kamu terapkan untuk bisa membereskan masalah kamu. Jadi di sini Queen of Swords ini, meskipun yang tadi saya bilang nggak ada kartu cups, nggak ada kartu emosi, tapi saya merasakan ada keterlibatan emosi atau paling tidak keterlibatan secara mental antara kamu dengan dia, yang ujung-ujungnya bisa jadi ini mungkin adalah pasangan kamu, atau mungkin orang ini adalah sahabat kamu yang benar-benar kamu sayang gitu. Jadi yang benar-benar memang punya arti yang cukup tinggi untuk kamu. Dan dengan posisi dia keluar sebagai kartu atau energi di masa depan, bisa jadi hubungan kalian tuh naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi mungkin kalau yang tadinya hanya teman ngobrol aja, akhirnya bisa jadi pacar. Yang tadinya kalian mungkin hanya berpacaran, akhirnya jadi
memutuskan untuk yuk kita menikah. Apapun itu, yang saya rasakan energinya nih akhirnya naik ke level, ke tingkat yang lebih tinggi. Karena biar gimana, dua king dan queen ini kan udah dewasa. Maksudnya secara emosi, secara pikiran, secara mental, secara emosi sudah dewasa. Jadi pastinya memikirkan jalan ke depannya, masa depan gitu loh. Jauh ke masa depan, bukan hanya untuk hari ini aja, tapi bener-bener yang tadi saya bilang ada keterikatan emosi atau keterikatan mental, akhirnya memutuskan untuk kayaknya kita bisa nih jalan bareng, kayaknya kita bisa nih berpasangan, apapun itu. Jadi itu yang saya rasakan dengan adanya Queen of Swords ini. Jadi meskipun ini bukan reading percintaan, tapi ada ekspektasi ke arah sana di masa depan. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu terakhir di sini. Ini adalah saran untuk kamu dari tarot, dan kamu mendapatkan Ten of Pentacles. Yang saya rasakan, kenapa tadi saya bilang memikirkan jauh ke masa depan, karena memang Ten of Pentacles kan adalah kelanjutannya setelah Nine of Pentacles kan. Jadi apalagi dalam hal percintaan. Ini menurut saya pribadi. Kalau kita sendiri secara pribadi belum merasa stabil, belum merasa percaya diri, belum merasa bahagia dengan diri kita sendiri, akan sulit untuk kita bisa menemukan cinta atau menemukan cinta yang tepat. Tapi di sini karena kamu sudah, paling tidak di video ini kamu sudah mencapai energi Nine of Pentacles, hanya tinggal satu kali lagi aja, satu pentacle lagi untuk kamu bisa mendapatkan Ten of Pentacles ini, dimana ini adalah completion kan, komplit udah. Kebahagiaan kamu, kestabilan kamu, percaya diri kamu tuh udah komplit. Kamu sudah mendapatkan segalanya gitu loh. Karena kartu ini keluar sebagai saran, terus Scorpio, terus bekerja, terus bergerak ke arah masa depan yang lebih baik, yang jauh lebih baik daripada sekedar 9. Benar-benar fokuskan diri kamu untuk kestabilan yang komplit, dimana Ten of Pentacles inilah jawabannya gitu loh. Jadi sebagai saran dari tarot untuk kamu, mungkin terus bekerja, terus menjejakkan diri ke bumi, jangan mengawang-awang lagi, karena biar gimana, karena kamu mungkin di masa lalu terlalu mengawang-awang dengan harapan, akhirnya kamu kesulitan juga kan, akhirnya kepentok masalah juga kan, hingga akhirnya kamu harus membersihkannya, membereskannya, memperbaikinya. Jadi di sini dengan Ten of Pentacles sebagai saran, get grounded. Terus memijak ke bumi, terus bekerja keras untuk masa depan kamu juga. Oke? So, kartu terakhir di sini adalah energi yang bisa mendukung kamu. Dan kamu mendapatkan kartu api atau fire. Ini fire ini kan semangat kan? Passion, gairah. Jadi di sini yang saya rasakan, kalau kita sudah sampai di situasi ini, di posisi ini, kadang-kadang kita merasa puas, cukup. Kita merasa, udah deh, gue gak mau terlalu menggebu-gebu lagi untuk kedepannya. Gue mau santai-santai dulu lah. Tapi kalau keterusan santai maksud saya, akhirnya dari 9 ini bisa turun kan, jadi 8, 7, 6, 5, terus gitu loh, menurun kan energi Nine of Pentacles kita. Jadi di sini dengan keluarnya kartu fire atau api sebagai energi yang mendukung kamu, ini kayak panggilan untuk kamu supaya jangan biarkan api kamu padam. Terus gali keahlian kamu, kebisaan kamu, terus gali apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk masa depan. Analisa ke dalam diri kamu sendiri. Gue sebenarnya mau bagaimana sih masa depan gue? Dan bagaimana caranya sih bisa mencapai itu? Jadi dengan adanya energi api sebagai energi yang mendukung kamu, jangan sampai gairah kamu tuh padam sedikit demi sedikit. Terus pancarkan gelora kamu, gairah kamu, semangat kamu. Dalam pekerjaan kamu, dalam hubungan percintaan kamu, dalam bisnis kamu, apapun itu, jangan sampai api kamu padam. Oke? So, Scorpio, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.